Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada materi tentang stilasi, distorsi, dan deformasi. Ketiga teknik ini merupakan teknik yang sering digunakan untuk membuat motif-motif atau yang sering kita kenal dengan ragam hias. Baik, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik stilasi. Nah, teknik stilasi ini merupakan penggayaan bentuk atau penggambaran dari bentuk alami menjadi bentuk ornamental atau hiasan. Nah, yang dilakukan dengan cara pengurangan atau penyederhanaan objek. Sedangkan gambarnya disebut gambar stilasi yang dapat diartikan sebagai bangun hias atau ragam hias yang menggambarkan sesuatu dan akan disusun pada bidang hias. Stilasi ini dapat dilakukan untuk bentuk-bentuk geometris dan naturalis, seperti stilasi bentuk segitiga, bentuk segi empat, bentuk lingkaran, dan sebagainya. Sementara untuk stilasi bentuk-bentuk alami bisa membuat stilasi buah-buahan, stilasi daun, stilasi bunga, stilasi manusia, stilasi binatang, bahkan stilasi bentuk-bentuk alam lainnya. Nah, selain itu, stilasi juga dapat dilakukan pada berbagai ragam hias yang sudah ada, baik ragam hias naturalis, geometris, maupun ragam hias dekoratif. Nah, stilasi ini sering kita temui pada motif-motif dalam batik. Nah, salah satu contoh karya stilasi itu adalah motif-motif yang ada di dalam kain batik. Oke, kita lanjut ke karakteristik dari gambar stilasi. Yang pertama, memberikan bentuk yang tegas. Kedua, memiliki kesan yang datar. Ketiga, bentuk ornamental atau hiasan yang indah. Keempat, tidak meninggalkan karakteristik objek asli motif yang dibuat. Nah, untuk contohnya seperti yang tadi dijelaskan, motif-motif yang ada di dalam kain batik. Misalnya motif megamendung atau motif bunga apa. Misalkan di Tasik banyak batik motif payung gelis. Nah, kan penggambaran motif di dalam batik itu tidak realis atau tidak benar-benar seperti payung asli. Atau sederhananya payung gelis itu disederhanakan, gambarnya menjadi gambar yang sangat sederhana, menjadi ragam hias yang sangat sederhana, namun tetap tidak meninggalkan karakter dari bentuk payung gelis itu. Sehingga kita tetap bisa mengenali, oh ya itu batik, yang ada di batik itu adalah motif payung gelis, meskipun gambarnya sangat sederhana. Nah, ada dua permasalahan yang perlu diperhatikan dalam membuat stilasi, yaitu bangun luar dan isen. Bangun luar sebagai bangun utama atau bentuk luar gambar stilasi, sedangkan isen sebagai kelengkapan dari bentuk keseluruhan dan ciri serta sifat khasnya sekaligus untuk menambah nilai variasi dan daya tarik. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan gambar stilasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan pilihan motif yang akan distilasi. Jadi memilih objek yang akan dijadikan atau yang akan distilasi. Nah, dalam contoh ini misalnya kita memilih motif binatang berupa ikan. Nah, nanti pada praktiknya kalian boleh memilih hewan lain, mau kucing yang suka kucing, atau mau singa, boleh mau bunga, mau tanaman pun boleh. Ini langkah yang pertama itu menentukan pilihan motif yang akan diwujudkan menjadi stilasi. Nah, langkah yang kedua adalah penggambaran bangun luar atau membuat outline. Jadi membuat outline dari bentuk yang akan distilasi. Misal dalam contoh ini kan ikan. Jadi gambar yang ikan tadi dibuatkan outline-nya
meskipun sederhana ini dalam outline ini, tapi tetap kita dapat mengenali bahwa ini adalah ikan. Langkah yang ketiga adalah menyempurnakan dan melengkapi bagian-bagian outline tadi. Jika tadi hanya outline-nya, nah kemudian ditambahkan atau dilengkapi beberapa bagian untuk semakin menegaskan bahwa bentuk itu adalah ikan. Nah, hal ini dilakukan dengan cara membagi-bagi atau merajang outline tadi sesuai dengan bentuk-bentuk bagian motifnya. Oke, dan keempat adalah pemberian isen. Mungkin di sini kalian ada yang pernah mendengar istilah isen atau isen-isen. Nah, isen ini sangat identik dengan batik. Nah, mungkin di SMP-nya yang pernah praktek membatik, mungkin pernah mendengar kata isen. Nah, pemberian isen ini dilakukan agar gambar atau objek yang kita stilasi ini menjadi lebih indah dan menarik. Gambar stilasi perlu dilengkapi dengan isen-isen berupa variasi titik, garis, blok, dan warna dengan memperhatikan ciri serta sifat khas sumbernya. Ini contoh gambar stilasi yang sudah diberi isen tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah finishing. Finishing ini dilakukan dengan membersihkan bagian yang tidak diperlukan. Kalau misalkan tadi ketika membuat outline-nya menggunakan pensil, nah pensilnya dihapus. Kemudian menyempurnakan bagian-bagian bentuk, garis, blok, dan warna kalau di warna. Nah, sehingga penampilannya menjadi rapi, bersih, dan menarik. Nah, mungkin ini rangkaian atau 5 tahapan yang dilakukan ketika kita akan menstilasi sebuah objek. Yang pertama menentukan objek apa yang akan kita buat stilasi, kemudian kita buat outline-nya. Setelah outline, kita tambahkan beberapa bagian, kemudian diberi isen-isen. Nah, setelah itu baru finishing. Nah, ini merupakan beberapa contoh proses stilasi dari benda-benda alami atau stilasi flora. Yang pertama contoh stilasi daun, kedua juga daun, dan ketiga stilasi bunga. Ini bisa kalian perhatikan prosesnya. Yang pertama penentuan objek. Nah, objek yang dipilih daun, kemudian dibuat outline-nya. Outline sederhana bentuk daun. Setelah dibuat, baru kemudian diberi atau tambahan isen-isen. Nah, ini contoh daun yang paling kiri. Dari satu objek daun bisa menjadi tiga karya stilasi ini. Yang pertama cukup dengan ditambah garis-garis dan titik. Yang kedua ini diberi ornamen lain, ornamen segitiga, lingkaran. Nah, yang contoh ketiga juga sama, lebih variatif. Nah, ini yang contoh kedua, daun yang di tengah. Dari bentuk aslinya seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Begitupun dengan contoh ketiga yang bunga ini. Jadi dari bentuk bunga dibuat outline-nya, disederhanakan, kemudian ditambah isen-isen sehingga jadi stilasi bentuk bunga. Jadi meskipun gambarnya berbeda dari gambar aslinya, tapi tetap gambar ini tetap tidak meninggalkan karakteristiknya, tidak meninggalkan karakter utamanya sebagai bunga atau sebagai daun. Oke, ini mungkin penjelasan stilasi. Selanjutnya kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu distorsi. Nah, teknik distorsi ini adalah teknik atau melukiskan objek dengan teknik melebih-lebihkan dan menonjolkan bagian-bagian bentuk benda yang ingin difokuskan. Nah, ini mungkin beberapa contoh distorsi. Jadi gambarnya dilebih-lebihkan. Jadi gambarnya berbeda dengan gambar awal. Jika tadi di stilasi itu disederhanakan, nah kalau di distorsi ini dilebih-lebihkan. Nah, seperti ini ikan, pepaya. Nah, karya stilasi ini yang paling sederhana atau yang paling gampang kita ingat contohnya adalah karikatur. Nah, di karikatur memang terlihat sangat jelas. Nah, jika karakter dari karikatur memang melebih-lebihkan bagian-bagian tertentu atau menonjolkan bagian tertentu yang ingin
ditonjolkan pesannya. Jadi, salah satu contoh distorsi yang paling gampang kita ingat adalah karikatur. Nah, teknik yang terakhir adalah deformasi. Nah, deformasi ini adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek. Dalam seni rupa, istilah deformasi diartikan sebagai suatu kegiatan penggayaan atau perubahan bentuk, perubahan posisi, dan perubahan dimensi dari suatu objek yang dilakukan dengan cara penambahan beberapa unsur visual tertentu. Nah, sehingga tercipta suatu karya baru yang lebih menarik. Gambarnya disebut dengan gambar deformasi atau karya deformasi. Yang berikut adalah contoh-contoh karya deformasi. Jika dalam stilasi itu karya yang dibuat adalah atau merupakan penyederhanaan dari objek aslinya, nah kalau di deformasi ini lebih kompleks lagi, jadi ditambahkan unsur-unsur lain sehingga membuat formasi baru atau menciptakan bentuk baru dari contoh atau objek yang kita ambil. Nah, di sini contohnya burung hantu. Nah, ini contoh-contoh deformasi dari burung hantu itu. Jadi semakin beragam dan menciptakan atau memunculkan bentuk-bentuk baru. Begitupun dengan bentuk panda ini. Itu. Jadi, perbedaan antara karya atau gambar deformasi dan gambar stilasi adalah sifatnya. Karya gambar deformasi biasanya lebih bersifat murni, artinya karya dibuat murni sebagai hiasan. Contohnya seperti objek lukisan yang dipakai sebagai hiasan dinding. Sedangkan karya stilasi lebih bersifat terapan atau lebih fokus pada nilai fungsi. Contohnya motif-motif batik yang objeknya dibuat lebih sederhana dari objek aslinya, supaya mudah diterapkan dalam pembuatan batik. Seperti itu, oke. Untuk materi dari teknik stilasi, distorsi, dan deformasi dicukupkan sekian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.